Odi. Wa qila li ba'dil hukama aynya ho yang lain. Pikir kahitung lelako dah. anu kaimo. Wa qila li ba'dil hukama, dan dikatakan kepada sebahagian hukama, orang-orang bijak. Apa dikatakan? Halil ilmu afdalu awil mal. Apakah bermula ilmu itu lebih utama ataukah harta? Mana lebih utama, ilmu atau harta? Ini pertanyaan menjebak ini, jebakan ini. Maka berkata ia sebahagian hukama. Apa kata sebahagian hukama? Al-ilmu, ilmu. Lebih utama ilmu daripada harta. Maka berkata oleh mereka, faqalu, maka berkata oleh mereka. Mereka berarti jamaah yang bertanya kepada sebahagian hukama. Famalana, maka ada apa bagi kami? Melihat oleh kami akan ulama. Hal keadaan ulama di pintu-pintu orang-orang kaya. Kenapa kami lihat banyak ulama itu justru datang mengetuk pintu orang-orang kaya. Lebih banyak ulama aja orang kaya. Wala nara, dan tidak melihat oleh kami akan orang-orang kaya. Hal keadaan orang-orang kaya di pintu-pintu daripada para ulama. Tidak ada orang kaya sampai antri di rumah ulama. Yana ulama aja, pejabat aja, tokenya aja. Tokenya neja ulama ada aja kon rame-rame aja, paling tiro dua aja. Ulama mana? Fakal, maka berkata ia sebahagian hukama, sebahagian orang bijak. Apa katanya? Bermula ulama itu mengetahui oleh mereka ulama akan manfaat harta, dan bermula orang-orang kaya itu tidak tahu oleh mereka akan keutamaan ilmu. Yang enggaknya. Jadi kenapa orang ulama itu pergi ke orang kaya? Karena ulama itu tahu apa manfaat harta. Harta itu harusnya diperlakukan seperti ini. Dan investasikan ke lembaga-lembaga pendidikan agama. Ulama tahu manfaat harta, sedangkan orang-orang kaya itu tidak mengetahui keutamaan ilmu. Makanya orang kaya tidak ada yang datang berkerumun di rumah orang-orang alim. Malah ada orang-orang kaya yang bodoh. Jadi dia ingin berkontribusi dalam agama. Jadi cara dia berkontribusi itu dia bikin pesantren. Dia bikin pesantren tahfiz. Dia bikin pesantren tahfiz ataupun dia bikin pesantren modern. Pesantren modern ini sebenarnya bahasa kurang aja sama pesantren modern. Pesantren modern itu kan sama dengan dia mengatakan pesantren-pesantren ulama-ulama terdahulu, pesantren tradisional, yang pesantren kolot mandum. Kamu nyokonyo yang bukan kuang aja kan. Jadi buat pegah pesantren modern, begitu diskusi, hana ilmu yang bacut. Ilmiah gaduh mempramuka wayan. Jadi nyangkon sebenarnya penamaan itu memframing negatif terhadap pesantren-pesantren tradisional, sehingga mindset orang tua, pola pikir orang tua akhirnya tergiring. Mereka menjadi tidak suka anak-anaknya itu ke pesantren tradisional karena itu sudah ada image negatifnya, itu jadinya kolot. Lebih bagus bawa ke pesantren modern yang kuah aja pesantren modern. Lepas modern tapi bangai. Namtun jabut buat pesantren modern, menantamong buat pesantren tradisional payah duk kelasa. Bobo cinamtun buat pesantren modern.
Lebih dari pesantren modern payah adu kelasa. Jadi orang kaya raya, dia bikin pesantren, ke pesantren modern, ke tahfiz. Habis itu dia gaji tengku, gaji ini, gaji itu. Jadi nyan hana-hana berkahle laginya. Beda dengan pesantren tradisional. Kalau pesantren tradisional itu tinggal kebijakan pimpinan, tapi guru-guru mengajar itu tidak mengharapkan imbalan, karena imbalan mereka itu adalah bisa mengaji kepada pimpinan pimpinan daya, kan? Yang perlewaan. Jadi orang bodoh bikin pesantren tidak ada basis, tidak ada basic pengetahuan agama, jibangai. Dia gaji guru-guru untuk mengajar di situ, akhirnya katuhoi abi, katuhoi abati, katuhoi walid. Jibangai tapi murid kamu mulai bolak-balik, padahal ji jahil. Jadi itu anak-anak cium-cium tangan dia nyampu hukuman. Kalau dia cium tangan karena keilmuannya itu baik. Tapi kalau anak-anak itu cium tangan karena dia orang kaya, makanya kagado seperle agamaan. Karena orang yang tawaduk kepada orang kaya karena kayanya gadoh seperle agak. Ya anak-anak mik nah cum jaro urang kaya ya. Kahoi abati. Karena ji adalah pimpinan walaupun ji bangai. Nyan cum jaro kepugan. Karena ilmu ji, maji bangai. Dia bodoh. Karena apa cium tangan? Karena ji kaya, kagadoh seperle agama. Maka ji salah sebenarnya laginya. Seharusnya kalau dia itu ingin kontribusi dalam agama, nyamita lampoh sawit cari kebun sawit, wakafkan untuk daya. Nanti penghasilannya itu digunakan untuk kesejahteraan guru-guru daya ataupun fasilitas agama. Nyamur mantaman, be pedong daya, burung jahi pedong daya. Akhirnya sekarang ini banyak pesantren-pesantren yang begitu dibangun, duluan dibangun pesantren, akhirnya mati pesantrennya. Karena bangun pesantren mengandalkan kemampuan ekonomi. Yang bangun namalim, hana malim. Yang kenyatalah, mati daya. Tidak ada ikatan emosional antara guru dengan pimpinan. Wa taqaddama hadisu, telah lalu oleh hadis majlisu fiqhin, bermula forum fikih. Majelis fikih itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Beribadah 60 tahun itu majelis fikihnya cuma sejam. Lebih getnya daripada ibadah 60 tahun. Dan sabit dalam sebuah hadis qawahu ba'duhum, yang menguatkan akan ia hadis oleh sebahagian mereka alim ulama, dan mendaifkan akan ia hadis oleh sebahagian mereka alim ulama. Pulang sebuah hadis yang hadisnya hadis kontroversi. Ada yang menguatkan, ada yang mengatakan hadis kuat, ada yang mengatakan hadis dhaif. Hadis nazaratun fi wajhil alim yahabbu ilallah min ibadati sittina sanah siyama wa qiyamah. Bermula sekali tatapan. Sekali tatap, Pak tepu sekali tatapan, tak bak nazaratun itu adalah tak marrah. Darabtu Zaidan dorbatan, memukul oleh aku akan Zaid dorbatan, pakai tak berujung, akan sekali pukul. Tapi kalau tidak pakai tak, darabtu Zaidan dorban, memukul oleh aku akan Zaid akan sebagai yang ketaukid mentang. Tapi kalau pakai tak itu bayan marah, menjelaskan berapa kali. Jadinya pakai tak nazratun, sekali menatap. Sekali tatapan pada wajah urang alim itu lebih dicintai oleh Allah dibanding ibadah 60 tahun berisi siyama wa qiyamah, ibadah puasa dan ibadah qiyamah, ibadah temayang tahajud.
Kan? 60 tahun dia ibadah, siangnya puasa, malamnya tahajud. Kan? Nya lebih utama menatap wajah orang malim. Pakai agaknya. Karena apalagi kalau orang malimnya orang sufi. Kan? Karena kita kalau bergaul dengan artis, maka kita ingin terkenal seperti artis. Bergaul kita dengan orang kaya, ingin kaya seperti orang kaya. Bergaul dengan pengusaha, ingin menjadi pebisnis seperti si pengusaha. Yang kondonya manduman. Tapi menan bergaul dengan urung sufi, ulama yang apa? Jadi begitu kita menatap wajahnya, yang teringat ingin dekat kepada Allah. Ataupun kita menatap orang yang alim fikih, maka kita pun ingin alim fikih juga, seperti si ulama itu. Jadi efek pengaruh lebih positif kan daripada beribadah 60 tahun. Jadi menatap orang alim itu akan membuat dia termotivasi untuk ingin juga alim seperti orang itu. Kalau dia tidak bisa alim seperti orang itu, dia ingin agar anaknya bisa alim seperti si ulama. Maka riwayat ke Nabi, sekali tatap wajah orang alim itu lebih dicintai oleh Allah. Kan? Karena itu akan berpengaruh kepada orang yang menatap itu, akan memotivasi dia lagi haba bunoan. Dan kita lihat artis ingin kaya juga, ingin terkenal juga seperti artis itu. Kan? Nah, itu kan efeknya tidak baik kan? Enggak. Mulai luar. Wa min aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Dan lalengon ilmian itu min aulama, itu sebahagian daripada sebaik-baik yang takenju kegiatan, sebahagian dari sebaik-baik kegiatan unfiqat fihi nafaisul awqat, yang digunakan padanya kegiatan akan digunakan akan yang berharga daripada waktu-waktu. Nafais yang berharga daripada waktu-waktu itu idhofah sifat kepada mausuf. Lagi bahasa Inggris. Rambut hitam bahasa Inggris pun. Itu kalau bahasa Inggris didahulukan sifat daripada mausuf. Jadi rambut hitam itu bahasa Inggris bukan rambut hitam, black hair. Black hair. Rambut hitam, hair black, bukan hair black hair. Kan? Dahulukan sifat daripada mausuf. Rumah merah. Pintu merah bukan door red. Jadi pintu merah apa bahasa Inggris? Door, bukan door red door. Kan? Pria putih, white man. Kan? Jadi hanya idhofah sifat kepada mausuf. Asalnya adalah al-awqatun nafais, waktu-waktu yang berharga. Cuman diputar yang berharga daripada waktu-waktu. Penanji idhofah sifat kepada mausuf. Pemayan, kegiatannya bermula ia kegiatan, itulah ibadah. Jadi lalengon ilme istilghalu bil ilmi, lalengon ilme be nepikinya kon ibadah. Cuman ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang ma'hud ba syariat. Ilmu yang dikenal ba syariat yaitu fikih, hadis dan lalengon ilmian kan? Sebahagian daripada kegiatan ibadah yang aula, yang terbaik untuk mengisi waktu yang berharga. Enggak? Syabbaha syughlal awqat biha, menyerupakan
Menyerupakan ia musanneh akan syughlal awqat, akan berbimbang, akan mengisi waktu-waktu. Dengan apa isi? Dengannya ibadat, dengannya ibadah. Menyerupakan ia musanneh akan mengisi waktu-waktu dengannya ibadah. Dengan apa beliau serupakan? Beliau serupakan bisarfil mal fi wujuhil khair, dengan menggunakan harta pada jalan-jalan kebaikan. Al-musamma bil infak, yang dinamakan ia sarfil mal, ia menggunakan harta di jalan kebaikan. Dengan apa dinamakan? Dinamakan dengan infak. Infak. Jadi apa arti infak? Infak itu, apa itu infak? Infak itu menggunakan harta pada jalan kebaikan. Kita gunakan harta kita itu untuk maulid, itu namanya infak. Nah, kita gunakan harta itu untuk beli aqua gelas 1 kotak untuk pengajian, itu adalah infak. Kita beli kopi untuk Wahabi, na Ustaz Wahabi jak kena, tapi siap kopi, tak hidang kopi ba haji. Nyan pun nanji, yang ko infak, nyan israf, mubazir. Kan urang mubazir itu saudara saya. Jadi menyona ustaz-ustaz Wahabi yang jak kena nguat, nya ambek permenan, pubo jak kena. Long kena dah ka duit. Long gerah ke duit nak i bak kerah je ikran dia. Ai pu duit pe musribih hai pu duit ke. Yang kon sabuh kebaikan nan tabai kau Wahabi pu kebaikan. Dan israfan. Kan baru infaknya apabila gunakan harta pada jalan kebaikan. Apa tak pada kopi bak Wahabi? Tekai pegah kongkon, tekai pegah hanya apa? Orang cik Nabi tak mau neraka, maka hana utaan. Ya pegah orang cik Nabi tak mau neraka. Kan tidak ada keburukan yang lebih buruk daripadanya. Ya pegah orang cik Nabi tak mau neraka. Olehnya an bak haji tak pada kopi. Nah kira infak apa ni infaknya israfan. Kan pemborosan. Nah, infak itu adalah penggunaan harta pada jalan kebaikan. Nah, ini di sini, ini bukan ibadah finansial di sini, bukan ibadah yang berkaitan dengan harta, tapi di sini adalah belajar mengajar. Ini tidak ada hubungannya dengan harta. Kenapa dikatakan mengisi waktunya itu dengan infak? Infak. Sedangkan infak itu adalah penggunaan harta, bukan penggunaan waktu dengan ibadah. Angganya beliau serupakan berarti. Akan beliau serupakan akan mengisi waktu-waktu dengannya ibadah-ibadah. Dengan apa beliau serupakan? Dengan penggunaan harta pada jalan-jalan kebaikan. Yang dinamakan ia penggunaan harta pada jalan kebaikan. Dengan apa dinamakan? Dinamakan dengan infak. Dinamakan dengan infak. Jadi berarti unfiqat di situ, diinfakkan di situ, kan? Itu infak di situ, infak majas berarti. Kan? Enggak? Understand? Begitu itu. Wa wasafal awqati bin nafasa, menyifatkan ia musanneh akan waktu-waktu dengan apa beliau sifatkan? Dengan berharga. Kenapa waktu beliau sifatkan dengan berharga? Mana ada penyifatan di belakang? Itu kan nafaisul awqat, idhofah sifat kepada mau. Jadi waktu disifatkan dengan nafis, berharga. Kenapa? Karena sungguhnya hal dan sya'an itu hana mungkin oleh menggantikan apa-apa yang terlewatkan iamah. Pema nyata daripadanya awqat, nyata daripadanya waktu.
Tidak mungkin mengganti ma yang luput ia daripadanya waktu-waktu. Kan kiban luput dengan tanpa ibadah. Waktu yang terlewatkan tanpa ibadah itu tidak bisa diganti. Kan ada uang 10 juta kan untuk mengembalikan masa lalu yang terbuang sia-sia, nyan hante man. Padu napeng 10M. Ada orang-orang yang sekarang usianya sudah 70 tahun, sekarang baru dia menyesal. Orang dari dulu ketika muda itu dia belajar agama. Sekarang apalagi? Nah, tapi ini ada uang 10 triliun. Apa boleh untuk dia membeli waktu yang sudah Anda bisa lagi itu. Kan? Jangankan sudah puluhan tahun terlewatkan. Sehari saja, sejam saja terlewatkan tanpa belajar, tanpa laleng ilme, dan hanjit dengan doa ngompengan. Iban dengan doa. Kan? Kayak dikatakan waktu itu dia nafis. Dia itu berharga. Karena tidak ada uang yang bisa membeli waktu. Menyepeng kalau uang bisa beli waktu, kan? Lu akan kebah peng untuk lumblo wate gop yang terbuang sia-sia kan? Dia punya banyak waktu tapi dia sia-siakan cuma nongkrong di situ bicara ndak tentu arahnya mau sia-sia kan? Kalau bisa saya beli waktu dia lumblo wate jing kan? Begitu. Wa adhafa ilaiha sifataha, dan mengidhafah ia musanneh kepadanya auqat, kepadanya waktu-waktu. Akan gak nyan idhafahkan akan sifatnya auqat. Apa sifat auqat tadi? Nafa. Jadi kadi idhafah sifat kepada auqat itu namanya idhafah sifat kepada mausuf. Kenapa diidhafah? Kenapa tidak dikatakan al-auqat an-nafais? Waktu-waktu yang waktu-waktu yang berharga. Tapi boleh katakan nafaisil nafaisul auqat. Nah, kenapa boleh idhafahkan sifat? Lisaja'i, karena saja, karena rima. Keharmonisan bunyi. Karena rima saja, keharmonisan bunyi. Ibang keharmonisan bunyi itu di atas min afdali ta'at. Di atas min afdali ta'at. Maka di sini boleh katakan nafaisul auqat. Jadi supaya harmonis bunyi akhirnya ini kan dia satu kalimat kan. Al-istighal bil ilmi, laleng ilmi, itu sebahagian dari seafdal ta'at dan sebahagian dari kegiatan terbaik yang digunakan padanya akan nafaisul auqat. Jadi di atas ta'at, di sini auqat. Itu saja. Itu rima. Perima keharmonisan bunyi. Aman dah duit tu tuli tu. Duit mentang. Duit kantui, duit mirip-mirip macam saja cik. Duit kantui. Jadi saja ayan. Waqad yuqal, bisa juga dikatakan pudikeun huwa min idhafatil 'am ilal akhas. Bermula ia nafaisul auqat judakeun. Bermula ia nafaisul auqat itu dari idhofah a'am kepada akhas. Jadi nafais itu a'am, auqat itu akhas. Dan nafaisnya nafaisnya adalah hal-hal yang berharga. Hal-hal yang berharganya macam-macam. Dan emas berharga, intan, permata, rumah, tanah, dan lain sebagainya itu nafais. Berharga.
Salah satu yang berharga adalah waktu. Jadi nafais am, awqat itu akhas. Jadi itu idhofah am kepada akhas. Bakon je cik tak ke idhofah am kepada akhas. Ke masjidil jami', seperti semajid. Semajid jami'. Semajid Mandasyih. Tepa Mandasyih tu. Belah ada gerute. Hong majak semajid. Jak semajid. Kau masjid le kat semajid. Kau Mandasyih kat Mandasyih. Seperti Masjidil Jami'. Jadi masjid itu am. Al-Jami' tempat Jumat. Jami'nya tempat Jumat. Tempat Jumat. Masjid Jami', masjid tempat Jumat. Yang idhofah am kepada akhas. Karena masjidnya masjid yang orang tidak laksanakan Jumat di situ. Ada juga masjid yang Jami', masjid tempat melaksanakan Jumat. Artinya lam gamponya na 5 buah masjid ni nah. Masjid pun menasah masjid. Banyak ke masjid. Artinya mau tak iktikafinan je, tak iktikafinan. Bagaimana bisa jadi masjid? Ya jadi masjid karena orang wakafnya bilang begitu. Saya jadikan tempat ini, padahal belum ada bangunan, mentong tanah. Saya jadikan tempat ini sebagai masjid. Berarti itu tanah sudah dia wakafkan sebagai masjid. Jadi kita tidak boleh lewat situ kalau berjunub, tidak boleh lewat situ. Tidak ada bangunan, masih tanah, itu sudah jadi masjid itu. Karena masjid itu bukan artinya sudah ada bangunan baru jadi masjid. Sudah dia wakaf tanah ke masjid, kajak ke masjid. Sudah jadi jadi kalau kita junub, tak boleh lewat situ. Walaupun cuma sepetak, cuma kecil. Malah kalau kita duduk di situ niat iktikaf, jadi iktikaf itu. Tapi tempat lain yang kena masjid, cik kiban. Kenapa berbilang masjid dalam satu kampung? Tak apa-apa. Yang tidak boleh itu berbilang Jumat. Maka harus ditentukan. Jadi dari 4 masjid ini di mana laksanakan Jumat? Di Masjid D. Maka Masjid D itu namanya Masjid Jami'. Pun Jumat tempat lain yang kongkon. Itu karena sah tu teman Jumat. Jadi masjidnya kiban wakaf. Jadi kalau ada orang sudah wakafkan tanah, dia wakafkan tanahnya ke wakaf tanahnya ke menasah mendong. Kon masjid, kon. Cuma jadi menasah berarti. Kalau kemudian hari lalu ada cucu-cucunya ingin menjadikan itu untuk masjid, bagaimana? Tidak bisa naik status itu jadi masjid. Dia tidak bisa jadi masjid. Karena si wakif, si orang yang wakafkan tanahnya yang ke menasah, kon ke masjid. Jadi kalau ada generasi berikut, ini mau saya bikin masjid. Ya harus paudik lah menjadi urang yang wakaf tanah. Ada tak paudik belum hana bisa cabut wakaf karena menyuka wakaf ke menasahan jauh balik. Lumpu wakaf tanahnya kedayah mendang mati. Mereka bangun bangunan berupa masjid lam dayahnya. Itu apakah bisa jadi masjid? Tidak bisa, itu tanah diwakaf untuk dayah. Bukan untuk masjid. Jadi walaupun dia tulis nama besar-besar, Masjid Agung nan elok dan rupawan. Padahal tanah wakaf untuk dayah. Itu bisa jadi masjid? Nggak bisa jadi masjid dari Hong Kong. Nggak bisa itu jadi masjid. Apa boleh kita sembahyang Jumat di situ? Jangankan di tempat sudah ada bangunan, itu di tengah sawah kita sembahyang Jumat bisa. Karena sembahyang Jumat itu yang penting dalam lingkungan bangunan. Mau kita bikin di lapangan bola terserah, ndak mesti kerjakan di masjid. Kadang karena masjid tak pedong Jumat pan, maunya pedong Jumat masjid itu. Jadi kibancit, pedong Jumat untuk lapangan bola. Sah teman Jumat, sah. Yang penting di lingkungan bangunan. Understand? Wala yasihu dan hanasah oleh mengataf aula. Jadi kalau matan-matan wa aula.
Jadi kalau kita ulang matan-matan, sungguhnya laleng ilme itu sebahagian daripada seafdal-afdal taat wa aula dan seutama-utama. Kegiatan terbaik mengisi waktu, kegiatan terbaiknya kegiatan terbaik artinya ibadah. Berarti dan seutama-utama ibadah. Di atas beliau katakan sebahagian dari seafdal-afdal taat ibadah. Kok sama taat ibadah? Tadi beliau katakan lalai ilmi sebahagian dari seafdal-afdal taat. Lalu kita katakan wanya ho ataf aula. Ho ataf aula. Aulanya ta'ataf kepada min afdal. Ataf kepada min afdal berarti ke khabar. Ke khabar. Berarti nyanehan. Lalai ilmi sebahagian dari afdal. Dan lalai ilmi itu seutama-utama tadi bilang sebagian. Sekarang itulah yang paling utama. Nyanehan. Itu sudah kontradiksi. Sudah bertentangan. Maka jilih jalal mahali geulang amil. Wa min au aula. Nah geulang amilan. Wa min au. Berarti aulanya ataf kepada min atau kepada afdal. Aulanya ataf kepada min atau kepada afdal? Kepada afdal. Jadi karena ataf kepada afdal, maka ulang amilnya apa? Ulang amilnya wa min. Wa min. Itu berarti aula itu ataf kepada afdal, bukan ataf kepada min. Ma min ho i'rab. Minnya i'rabji adalah khabar daripada inna. Minnya ke khabar inna dia tuh. Nyambi ataf kepada min. Artinya aulanya kan kon ataf sebagai khabar daripada inna. Jadi ho ataf bi ataf kepada aja, bi ataf kepada min tu je ke khabar madun tu. Tadi katakan laleng ilmi nya sebahagian sabda taat. Tanya duduk pega laleng ilmi itulah aula. Utama ibadah. Pucik pegah sebahagian benar. Jadi bi ataf kepada min. Ho ataf kepada ataf pada afdal, maka ulang amil jipe wa min. Hanasah oleh ataf aula. Ho ataf min afdal. Bi ataf kepada min afdal. Ho ataf kepada afdal. Fakah hanasa karena bertentangan antara keduanya. Antara keduanya apa kan? Antara keduanya aula dan min afdal. Kamadu aula ngon min afdal. Ibah madu. Guna pegah sebahagian yang daripada seutama-utama taat. Lainnya aula. Itulah seutama-utama ibadah. Makon kamadu antara min afdal ngon madu. Antara keduanya afdal dan min afdal dan aula. Ala hadza takdir atas ini tekedi. Tekedi ataf kepada min afdal. Jadi menyuta tekedi ataf kepada min afdal, maka ulang amil je kibat. Ulang amil je berarti kepada inna berarti. Wa innal istighal bil ilmi au dan sungguhnya laleng ilmi itu seutama-utama ibadah. Pucik pegah bunuh sebahagian. Nama adu buana? Madu dungku. Wayang kali kok. Begitu itu. Benar tanya Wainan? Tidak tanya bagimu. Wa qad aktsara ashabuna rahimahumullahu ta'ala rahimahumullah minat tasnif minal mabsutat wal mukhtasarat. Sungguh telah membanyakkan oleh ashab kamu, oleh sahabat-sahabat kamu. Kiranya mengasihakan mereka oleh Allah. Dari membanyakkan daripada mengarang. Mengarang mengarang daripada kitab-kitab yang dipanjangkan wal mukhtasarat dan kitab-kitab yang diringkas.
Ashab kamu telah banyak mengarang kitab-kitab panjang lebar dan kitab-kitab ringkasan tentang fikih. Apa makna ashab di sini, sahabat di sini? Apakah sahabat yang dimaksud oleh Imam Nawawi di sini adalah orang-orang yang satu zaman, satu kampung dengan beliau, ataukah satu daerah dengan beliau, satu tempat mengaji? Kan tak boleh letting agaknya. Itu makna ashab. Wasuhbahuna, bermula suhbah, bermula persahabatan di sini itu bertemu dalam mengikut seorang imam mujtahid. Apa ikut? Ikut pada mama yang berpendapat ia mujtahid akan ia pema nyata daripada hukum. Jadi itu suhbah di sini. Suhbah, sahabat artinya berkumpul, bertemu dalam mengikut seorang imam mujtahid pada hukum-hukum yang menjadi pendapat imam mujtahid. Majazan 'anil ijtima', hal keadaan suhbahnya majaz. Suhbah dalam pengertian bertemu dalam mengikut seorang mujtahidnya majaz daripada bertemu fil isyrah. Nyambil baca fil asyarah. Asyarah tipluh. Bertemu bak tipluh. Yang pun tipluh. Tanggai tipluh, po tipluh, pubulun tipluh. Fil is. Bertemu pada pergaulan. Jadi, suhbah, pertemanan itu makna hakikatnya adalah bertemu dalam pergaulan. Tapi yang dimaksud di sini adalah pertemuan dalam mengikut seorang imam mujtahid. Jadi menahan. Jadi ashab kamu itu telah banyak mengarang kitab besar-besar, kitab panjang lebar dan kitab ringkasan. Oke, kalau dalam qauluhu waqad. Nah, keenggannya waqad. Bermula iaqad itu untuk tahqiq dan taksir, untuk mengatakan sungguh dan taksir dan menyatakan banyak. Banyak. Sekaligus. Jadi dia berfaedah tahqiq dan taksir. Bermula yang dimaksud dengan ashab, al-ashab. Ashabuna. Waqad aksara ashabuna. Sungguh telah membanyakkan oleh ashab kamu. Yang ashabnya itu idhofah jama' ataupun idhofah mufrad. Jamak mudhaf atau mufrad mudhaf itu sama, berfaedah umum. Jadi kalau berfaedah umum berarti maknanya sungguh membanyakkan oleh semua sahabat kami. Berarti mandum sahabat berarti. Nah, mengarang kitab yang bermaksud bermula yang dimaksud dengan ashab itu mu'zamuhum, sebahagian besar mereka, mayoritas ashab lagi mengarang kitab. Bermula tasnif. Tasnifnya apa yang kita maknakan mengarang? Apa tasnif? Tasnif itu dari sinfun, macam. Jadi tasnif itu kan dari sinfun, macam. Jadi tasnifnya apa makna? Bermula tasnif itu menjadikan sesuatu itu asnafan, bermacam-macam. Bermacam-macam, mumayyazah, bermacam-macam yang berbeda-beda, yang dibeda-bedakan. Nah, kiban bermacam-macam yang berbeda,
seperti abwab, bab-bab. Jadi mengarang bukan dalam satu judul, tapi dalam beberapa judul. Ada dia bikin beda, ada bab bersuci, bab ini, bab itu. Kemudian kalau di nahwu ada bab kalam, bab i'rab, bab tanda-tanda i'rab, bab macam-macam. Jadi kan sudah dibikin karangannya itu terdiri dari asnaf beberapa itu namanya tasnif, tasnif kan, seperti bab-bab, fasal-fasal. Wal mabsut, bermula mabsut dipanjangkan itu ma yang banyak oleh lafaznya ma. Dan bermula mukhtasar itu ma yang sedikit oleh lafaznya ma. Ringkasan artinya sedikit lafaz. Wala nazara lil makna, dan hana tinjau kepada makna. Jadi mukhtasar di sini tidak melihat kepada maknanya. Maknanya itu mau banyakkah atau maknanya itu sedikitkah? Pokoknya lafaznya itu sedikit, mukhtasar. Lafaznya itu banyak, itu mabsut. Kan? Maknanya bagaimana? Terserahlah, pokoknya patokannya adalah lafaz. Fala wasitah, maka hana perantara, hana tengah, tidak ada yang tengah. Artinya nanti kalau banyak lafaz, tapi banyak lafaz sedikit makna, kan? Ataupun sedikit lafaz banyak makna, itu berarti wasitah. Hana wasitah, kan? Pokoknya banyak lafaz itu mabsut, sedikit lafaz itu mukhtasar. Wakhtulifa fi awwali man sannafa fil fiqhi, diperselisihkan mengenai yang pertama daripada siman. Nah, yang pertama dari siman artinya orang pertama. Diperselisihkan mengenai orang pertama yang mengarang iaman tentang fikih. Siapa orang pertama yang mengarang fikih? Maka dikata orang Muhammad bin Juraid. Muhammad bin Juraid, gure daripada Muslim bin Khalid Az-Zanji. Muslim bin Khalidnya gure daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan Muslim bin Khalidnya adalah gure wa Syekhu Ibni Juraid Ata bin Abi Rabah. Dan gopnya adalah gure daripada Ibni Juraid Ata bin Abi Rabah. Nah, wa huwa an Ibni Abbas. Oh, yang salah. Wa syekhu yang wa istinah apa? Jadi dikata orang pertama adalah Muhammad bin Juraid. Kan? Muhammad bin Juraid. Muhammad bin Juraid gure daripada Muslim bin Khalid Az-Zanji. Muslim bin Khalid Az-Zanji gure daripada Imam Syafi'i. Muhammad bin Juraid buno so gure koknya. Muhammad bin Juraid buno berarti adalah gure daripada gure Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i guru beliau adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Muslim bin Khalid Az-Zanji gure gaknya adalah Muhammad bin Juraid. Ibnu Juraid artinya Muhammad bin Juraid benar. Nah, Ibnu Juraidnya gure gaknya bermula guru daripada Ibnu Juraid itu Ata bin Abi Rabah. Nah, dan bermula ia Ata bin Abi Rabah itu Ani bin Abbas, mengambil daripada Ibnu Abbas, mengambil takkan ju, berguru ju, berguru. Bermula ia Ata bin Abi Rabah itu berguru kepada Ibnu Abbas. Bermula ia Ibnu Abbas itu berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i mesambung sanad gaknya teruk bak Nabi. Imam Syafi'i berguru kepada Muslim bin Khalid. Muslim bin Khalid berguru kepada Ibnu Juraid. Ibnu Juraid berguru kepada Ata bin Abi Rabah. Ata bin Abi Rabah berguru kepada Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas nyan Ibnu Abbas itu adalah anak kumun Nabi. Kan? Anak daripada paman Nabi yaitu Abbas. Ibnu Abbas nyan megore kepada Nabi. Jadi sambung sanad Imam Syafi'i. Waqila dikata orang pertama yang mengarang fikihnya adalah Arabi bin Sabih. Dikata orang pertama yang mengarang fikih adalah Sa'ad bin Abi Arubah. Sa'ad bin Abi Arubah. Balilwa wa atqanu mukhtasarin al-muharraru lil imami Abil Qasim Imamuddin Abdul Karim. Bermula yang paling sempurna daripada kitab ringkasan itu Muharrar. Karya Muharrar, karya Imam Abil Qasim Imamuddin Abdul Karim Ar-Rafi'i. Jadi Abil Qasim, jadi panggilan beliau Abul Qasim. Dan julukan beliau adalah Imamuddin. Nan goknya adalah Abdul Karim Ar-Rafi'i. Singkatnya Imam Rafi'i berarti karya Muharrarnya adalah karya Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Rafi'inya dinisbah kepada Rafi' bin Khadij. Rafi' bin Khadijnya as-sahabi, seorang sahabat. Yang sahabatnya Khadij, Rafi' bin Khadij as-sahabi. Jadi Rafi'nya adalah seorang sahabat. Kama wujida bi khattihi, sebagaimana didapatkan ia dinisbah kepada artinya mansub kepada Rafi' bin Khadij. Sebagaimana didapatkan ia mansub ila Rafi' bin Khadij dengan tulisannya Rafi'i, didapatkan dengan tulisannya Rafi'i fi ma hukiya, menurut apa yang diceritakan. Jadi menurut cerita bahwa ada yang menemukan tulisan tangan daripada Imam Rafi'i, Ar-Rafi'i mansubun ila Rafi' bin Khadij as-sahabi, dinisbah kepada Rafi' bin Khadij, seorang sahabat. Rahimahullah, kiranya menghasiakan gaknya oleh Allah. Dzit tahqiqat, orang yang mempunyai penelitian yang kasirah, yang banyak. Banyak penelitian, orang yang mempunyai tahqiq yang banyak dalam bidang ilmu, dan tadqiqatil ghazirah, dan mempunyai pendetilan yang melimpah. Punya penelitian yang banyak dalam bidang ilmu, dalam keilmuan, dan tadqiq, dan pendetilan yang melimpah dalam agama. Min karamatihi, sebagian daripada karamahnya Imam Rafi'i itu yang dikayatkan ia sesungguhnya syajaratan, sesungguhnya satu pohon itu menyinari ia pohon. Atasnya Imam Rafi'i, menyinari ia pohon atasnya Imam Rafi'i. Lama faqada, manakala tiada ia Imam Rafi'i. Akan tiada, manakala tiada ia Imam Rafi'i waktu tasnif, pada waktu mengarang. Akan tiada akan yang yusrijuhu, yang menerangi ia akan ia Imam Rafi'i menerangi menerangi atasnya tasnif, atasnya mengarang. Jadi ada pohon yang menerangi beliau ketika mengarang, ketika beliau hanapeng untuk belum minyak.
Moyo jino hana peng untuk blow token. Karena peng blow token. Kamati lampu. Peng tan blow token. Karena goknya keramat. Jadi ada pohon di situ menyala. Menerangi beliau. Menyatanya lagi di kota-kota kok nacit. Bak kaya yang menyala waktu mak wati malam kan. Tapi nak pakai lampu-lampunya. Begitu itu. Cikalan dalam. Qaluhu fiddin. Orang yang punya pendetilan yang banyak dalam agama. Qala Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi, kana Rafi'i imaman bari'an fil ma'arif. Adalah bermula Imam Rafi'i. Rafi'i itu seorang imam, seorang tokoh yang menonjol ia tokoh dalam ma'arif, dalam pengetahuan dan dalam kezuhudan dan dalam karomah yang khariqah, yang anomali, yang luar biasa. Itu anomali ngoh. Anomali kan? Itu di luar kebiasaan. Seperti anomalian, seperti lagi panas turun hujan. Lagi panas turun hujan. Terik matahari turun hujan, itu anomali. Kan? Habis itu yang pula anomali, kacang panjang tapi sudah dipotong pendek-pendek. Kacang panjang sudah potong pendek tapi masih disebut kacang panjang, itu anomali ya. Kata kok bortu, tanya kok bortu. Kacang panjang sudah potong pendek-pendek masih juga disebut kacang panjang, itu anomali. Itu pohon tidak disiram minyak, tidak dibakar tapi bisa mengeluarkan cahaya, itu anomali. Anomalinya luar biasa, di luar kebiasaan. Bukan biasa di luar. Tuwfiya bi Qazwain. Diwafatkan ia Imam Rafi'i di Qazwain. Pada akhir-akhir tahun 3, awal-awal tahun 4. 3 dan 4 itu wa isrin wa sittimiatin. Tambah 20 tambah 600. 600 tambah 20 sama dengan 620 tambah 4. 624. Tadi di belakang 3. 620 tambah 3, 620 sama dengan pada akhir tahun 623, awal tahun 624. Akhir tahun 3 dan 20 dan 600. Berarti akhir tahun 623. Awal tahun 624. Wa umruhu nahu khamsin wa sittina sana. Bermula usianya Imam Rafi'i itu sekitar 5 tambah 60. 60 sekitar 65 tahun. Jadi beliau meninggal sekitar tahun akhir tahun 623, awal tahun 624. Usia beliau adalah pada 65 tahun. Berarti kelahiran beliau kapan? Berdasarkan atas ini umur, ini usia adalah bermula maulidnya, kelahirannya Imam Rafi'i itu pada tahun 7 ataupun 8. 7 ataupun 8, yang kadente tambah 50 tambah 50. Berarti pada tahun 557 atau 558. Sekitar itu kelahiran beliau. Imam Nawawi kiban. Bermula kelahiran Imam Nawawi setelah wafatnya Imam Rafi'i itu dengan sekitar 7 tahun. Jadi Imam Nawawi lahir sekitar 7 tahun setelah wafat Imam Rafi'i. 7 tahun meninggal Imam Rafi'i, lahir Imam Nawawi. Kenapa? Karena sungguhnya ia Imam Nawawi itu wulida fil Muharram, dilahirkan ia Imam Nawawi dalam bulan Muharram pada tahun 631. 631. Beliau lahir 631. Itu
7 tahun setelah 558 atau 57. Kan? Wa mata fi Rajab, dan meninggal ia Imam Nawawi lam bulan Rajab tahun sittin wa sab'ina wa sittimiatin. Bulan Rajab tahun ini, kalau angka apa? Angka Arab itu beda dengan kita. Kalau kita kan duluan ratusan kan? Ratusan, puluhan, baru satuan. Kalau Arab itu enggak, dari satuan, puluhan, baru ratusan. Makanya kalau maknakan angka Arab itu dari ujung punuan. Sitin wa sab'in wa sittimiatin. Sittimiatin artu 600 sab'in 70. Ya, tambah sitin 676. 670. Meninggal ya Imam Nawawi pada bulan Rajab tahun 676. Wa umruhu, bermula usianya Imam Nawawi 10 muda, tapi karangan beliau ratusan. Kan Imam Nawawi meninggal umur 45 tahun, karangan banyak. Kalau kita diberikan usia oleh Allah, kita hidup sampai umur 1000 tahun, masih belum bisa mengarang kitab sebanyak Imam Nawawi. Jangankan karang kita, kita tulis surat saja, itu butuh waktu 1 minggu baru selesai surat. Imam Nawawi usia 45 tahun meninggalkan banyak karya-karya ilmiah dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, dalam bidang macam-macam. Kan? Nyan keramat wateng. Leh pajan gak nyan temulih kan? Temulih je. Rahimahullahu taala. Qauluhu anna syajarah. Nah, anna syajarah, sungguhnya pohon, bermula pohon. Dikata orang innaha minal ainab. Dikata orang sungguhnya ia pohon itu daripada pohon anggur. Nyam pohon angguran. Jadi karena pohon anggur itu dia akan merayap. Mungkin pohon anggurnya itu merayap masuk sampai ke dalam kamar beliau mengarang. Jadi begitu tidak ada uang untuk menyalakan lampu, lampu habis minyak, tidak ada uang, pohon itu menyala. Kan? Pohon itu bersyahaya. Musyahaya. Wa min karamatin Nawawi, sebahagian daripada karomah Imam Nawawi. Annahu adha'alahu usbu'uhu, sesungguhnya dan sya'an itu bersinar untuknya Imam Nawawi. Oleh bersinar, oleh usbu'uhu, oleh jarinya Imam Nawawi. Jadi kalau Imam Rafi'i menyala bersinar, pohon anggur. Imam Nawawi jari beliau bersinar. Nah terkejut buatnya kau bersinar. Lama fakada, manakala tiada ya Imam Nawawi pada waktu mengarang, akan tiada, akan yang yusrijuhu, yang menerangi ia akan ia Imam Nawawi, ada menerangi atasnya tasnif, atasnya mengarang. Ketika tidak ada penerang untuk ketika beliau mengarang, menyala jari beliau. Jari yang mana itu? Berkata oleh sebagian mereka alim ulama, bermula ia usbu, ia jari, itu sababah, itu telunjuk. Yadihil yusra, tangannya Imam Nawawi yang kiri. Telunjuk tangan kiri. Ada apa? Jadi mengarang kayaknya. Jadi mengarang. Wahadi ablagu karamatan min idha'ati syajar, bermula ini menyala jari. Itu lebih bersangatan nisbah, lebih bersangatan ia nisbah karamah dibanding bersinar pohon. Lebih bersangatan bersinar jari daripada bersinar pohon. Kenapa? Karena sungguhnya ia pohon itu sebahagian dari jenis yang yukadu, yang dinyalakan. Pohon itu kan bisa menyala, pohon bisa kita bakar menyala. Jari coba pinjam anak jari yang satu. Nahu.
Jari itu tidak bisa menyala, dia jari. Bagaimana mau menyala? Kalau pohon kita bakar menyala, jari kita bakar tidak menyala. Kan? Jadi tidak menyala tapi bisa bersinar, maka lebih keramatnya daripada menyala karena pohon kita bakar menyala. Kan? Tambihun. Bermula ini itu tambihun kon tambahan. Aslu tahqiq bermula asal tahqiq. Tahqiqnya empu. Asal tahqiq itu membuktikan masalah-masalah dengan dalil-dalil. Jadi membuktikan masalah dengan dalil itu tahqiq, penelitian. Jadi masalah dibuktikan dengan dalil itu namanya teliti. Memverifikasi. Itu tahqiq. Bermula tadqiq, pendetilan. Kalau pendetilan gimana? Tadqiq itu membuktikan demikian dalil-dalil biadillatin ukhra, dengan dalil-dalil yang hanya tadqiq. Itu tadqiq. Maka ji buatnya perlu tahqiq, bertahqiq surah, ambil nu terjemah mendang. Cik masalahnya, coba masalah yang kita baca itu buktikan dalilnya apa, kenapa sampai begitu dikatakan. Kan? Itu baru intelek itu. Tapi kalau kita ada orang tanya kemudian kita jawab jawabannya begini, habis itu diiktirat, dibantah. Lalu kita katakan, nyo surah dari Gurelun, surah dari Abulun cikun lagi jangan. Abatilun pegah agenyo surah. Kana pateh man surah abatilun to malim abatilun ngongkah. Anak pateh itu murkaan deh. Jampu lagi bahas fikih lahnya dikait-kait ngon tu murka aja. Kan? Ya anak intelek lagi kan. Jadi kalau masalah kita sampaikan, jangan bawa-bawa nama guru. Buktikan apa yang kita katakan itu dengan dalil, harus gentle begitu. Jangan kemudian bawa-bawa nama guru. Apalagi lagi mengajar kemudian diiktirat oleh murid, didebat oleh murid, dibantah. Batang kalau lagi nya surah, kau bengeh aja. Dan bengeh kompegalam kawan. Jak lapor. Jadi hilam kabilahnya hana cocok lu lalokanya. Nah murid leh pupu aja. Jak debat-debat lu. Lainnya murid kena hoy. Kah bek debat-debat gure, hana ada. Hanya gure cupu lagi nya. Aku pikir suhu, rupanya cupu. Gaya mendang gaya teribe ilmetan mutinu. Nyambe agaknya bertahqiq, buktikan apa yang kita ucapkan itu dengan dalil. Karena sebuah pernyataan belum tentu benar sebelum terbukti kebenarannya. Sebuah pernyataan walaupun bohong sekalipun belum tentu bohong kalau belum terbukti kebohongannya. Jadi harus buktikan dulu. Di atas itu apabila kemudian dalil itu bisa dia buktikan dengan hanya lebih hayulam nyan tadqiq. Mbak. Demikianlah buat kita nyoba yang berbahagianya. Nah, datanya yang ada? Tiada tanya bagimu? Indakum soal? Indakum dukhan? Indi. Allah alam bisawab. Mainkan boleh materialnya.